Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir kembali. Wah, Bu Heni sudah hadir, alhamdulillah. Ini hari ini adalah ngaji online yang ke-25. Perkenankan saya share dulu screen-nya. Ya, hari ini alhamdulillah ini spesial karena yang mengisi Bu Heni. Sebelumnya suami Bu Heni yang mengisi, ya alhamdulillah. Temanya pendidikan. Kemarin sempat tanya, apa ya Bu? Apa saja boleh, yang penting berkaitan dengan Islam. Hari ini pengajian yang ke-25. Ini kelihatan tidak layarnya ya Bu? Kelihatan. Ini nggak mau jalan, kenapa nih? Ah ya, ini dia. Ya, jadi hari ini bersama Ibu Dr. Hajah Heni Lestari, SPD MSI, temanya mendidik anak religius nasionalis. Seperti biasa, moderator kita adalah Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MMI Psikolog. Bagi yang baru bergabung, saya bacakan tata tertibnya. Pertama, peserta dalam posisi mendengarkan, mohon suara dinonaktifkan atau mute. Tuliskan pertanyaan pada kolom chatting atau question and answer. Tanya jawab dilakukan setelah paparan materi. Moderator memilih pertanyaan yang didiskusikan. Jika ada gangguan koneksi, bisa silakan leave sesaat, kemudian bergabung kembali ke dalam webinar ini. Selanjutnya, ini adalah susunan acaranya. Pertama, pembukaan, lalu pengajian yang akan dipandu oleh Ustadz Arif, pembacaan surat Yasin, sambutan moderator oleh Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog, dan pengenalan pembicara tamu kita, Dr. Hajah Heni Lestari, SPD MSI, judulnya Mendidik Anak Religius Nasionalis. Lanjut tanya jawab, dan jangan lupa kuis untuk peserta sekaligus penutup. Berikut ini adalah profil Bu Reni sebagai Guru Besar Universitas Indonesia, anggota Dewan Guru Besar UI tahun 2020 hingga 2025, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi UI tahun 2020 hingga 2025, Dewan Pakar BP4 Pusat tahun 2019 hingga 2024, Wakil Ketua Majelis Alimat Indonesia atau MAI. Di bawah ini ada alamat email, website, Facebook, dan Instagram apabila ingin berkomunikasi. Nah, ini profilnya Bu Heni. Bu Heni adalah Direktur Pendidikan Sekolah Insan Mandiri, juga trainer dan konsultan pendidikan, juga dosen. Lahir di Jakarta tanggal 20 Agustus tahun 1973, alamatnya di Kalibata, lalu ada emailnya, pendidikan S1 BK atau Bimbingan Konseling Unindra PGRI Jakarta. S2-nya di Kajian Islam dan Psikologi UI, S3 di Psikologi Islam UIN Jakarta. Suaminya ngetop juga nih, Pak Dr. Haji Karim Santoso MSI, pendiri Sekolah Insan Mandiri, trainer dan konsultan pendidikan. Anak Nabil Muhammad, kelas 10, IPS, SMA 8 Jakarta. Hafiz 30 juz Al-Quran, Masya Allah, saat kelas 8 SMP IT IMG. Buku dengan judul Bunda Berikan Aku Cinta dan Mendidik Generasi Religius Nasionalis. Ya, sebagai informasi, ngaji online sudah ada link di YouTube. Silakan untuk dilihat, jangan lupa di-subscribe. Insya Allah kami akan terus mengirimkan tampilan-tampilan video setelah ngaji online rutin tiap Jumat. Kami juga punya ada link Instagram, silahkan juga di-follow ngaji online KIP supaya nanti lebih banyak lagi syiarnya. Terima kasih, demikianlah susunan acara yang saya tampilkan. Selanjutnya acara kedua adalah pengajian membaca surat Yasin bersama Ustadz Arif. Sudah siap belum nih? Monggo Ibu. Silakan Ustadz Arif.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذريته وأصحابه وتابع التابع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شهر الله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وصلنا البدء إلى روح الأول والشهد والصليب من الراشدين وعلى جميع المشركين ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا ولذوي الحكم علينا وعلى من اجتمعنا هنا بسبب والأجر شفاعا لرسول الله بكرامة أولياء الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمم كل سوء مأمول صلى الشهد الظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جالبا لكل خير لنا ولوالدينا والوالدين وأحبابنا ومشايخنا في الدين ومع العزة والعافية على نية أن الله ينور قلوبنا وخالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محن ولا امتحان بحق سيدي ولد عنا ولكل نية صالحة وتقرب إلى الله بشفاعة رسول الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الله ربكم تسعون. قيل ادخل الجنة
Mas Arif putus-putus suaranya, hilang. جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
يشركون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mas Arief atas bimbingannya membaca surat Yasin bersama. Selanjutnya adalah sambutan dari moderator kita, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi. Pada Bu Reni kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Alhamdulillah. Pak Arief, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah sore hari ini kita ketemu lagi para jamaah, para peserta ngaji online, kajian Islam, Islam dan psikologi. Jadi sore hari ini kita berbahagia karena ini salah satu dari alumni kajian Islam psikologi SKSG UI termasuk yang terbaik. Jadi Bu Heni ini, Dr. Heni Lestari ini suami istri sama-sama mahasiswa di kajian Islam dan psikologi UI. Dan ini Pak Karim Santoso ngintip-ngintip. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah beliau berdua ini. Masya Allah. Terharu, terhormat hari ini diundang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi setelah lulus dari KIP, mereka berdua melanjutkan doktor di UIN Jakarta. Alhamdulillah, dan Pak Karim sudah mengisi sebelumnya ya Pak Karim ya. Nah sekarang adalah Bu Heni. Nah ini judulnya sangat menarik sekali dan ini merupakan judul dari buku yang ditulis oleh Bu Heni. Ya, silakan Bu Heni ini memaparkan dari pengajian kita sore hari ini. Saya bantu share layarnya, langsung buka. Ya Mbak Dewi ya, nanti di share screen ya Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya di sini hujan deras ini Prof ya. Mari kita baca doa ketika hujan, karena salah satu doa yang diterima, saat-saat yang mustajab doa diterima adalah ketika turun hujan. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, sehatkanlah kami, panjangkanlah umur kami, berkahilah hidup kami, dan rahmatilah guru-guru kami semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami banggakan guru kami ya, Masya Allah, semoga Allah senantiasa melindungi dan merahmatinya, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi. Alhamdulillah berkat salah satu berkat pendidikan beliaulah pada sore hari ini saya dan suami hari ini bisa berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh seperti ibu bapak yang ada di sini semua. Semoga pertemuan kita ini, kumpulnya kita ini bukan hanya di dunia, tapi juga sampai nanti ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang diceritakan kembali oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhudnya, ya. Jika kamu nanti tidak menemuiku di surga, kata Ibnu Qayyim, fas'alu anni, tanyakanlah tentang aku kepada Allah, ya. Tanyalah, wahai Allah, di manakah temanku yang namanya ini, ya. Lalu Allah menjawab, ya, mengapa engkau mencari temanmu itu? Lalu orang ini berkata, karena dulu di dunia dia suka mengingatkanku, dia suka menasehatiku, gitu ya, dan sebagainya. Maka kata Allah, sekarang tariklah temanmu itu dari neraka selama masih ada iman di hatinya walaupun seberat zarah.
Ya, Masya Allah. Artinya punya teman, punya kumpulan, punya grup orang-orang baik yang selalu menasehati itu merupakan karunia Allah yang luar biasa. Hari ini juga saya sapa guru-guru saya yang lain yang ada di sini ya, dosen, guru. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini, jika itu kebaikan, maka insya Allah menjadi amal jariah buat guru-guru saya yang pernah mengajarkan saya. Amin. Sebagaimana sabda Rasul, "Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salas." Apabila manusia itu mati, maka terputuslah semua amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa saja itu? Sodakotin jariyah, sodakoh jariyah. Ya, seperti wakaf dan sebagainya yang pernah kita diterangkan beberapa pertemuan lalu. Lalu yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang engkau pernah ajarkan, yang engkau pernah sampaikan ke orang lain. Yang ketiga, awaladun soleh, anak-anak yang soleh, yad'ulahu, yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ilmu yang bermanfaat yang jika ada yang manfaat yang saya sampaikan pada hari ini, itu tak lain tak bukan adalah karena salah satunya adalah karena ajaran ya guru-guru saya, dosen-dosen saya yang ada di UI terutama, karena saya melanjutkan S2 di UI seperti Prof. Rendi katakan tadi. Ibu Bapak peserta kajian online alumni KTTUI yang saya hormati, langsung saja pada kesempatan ini sesuai dengan background saya sebagai seorang guru ya bersama suami ya. Kami pada tahun 2003 mendirikan sebuah sekolah yang bernama Insan Mandiri ya. Terus juga S3 saya mengambil kekhususan pendidikan Islam. Maka sesuai dengan background saya itu pada sore hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang mendidik anak religius nasionalis gitu ya. Mungkin kalau kita seringnya familiar dengan istilah nasionalis religius gitu ya. Seperti juga ada di bukunya Prof. Mubarok itu nasionalis religius gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya mengambil temanya mendidik generasi religius nasionalis. Kira-kira ya apa tuh filosofinya? Mengapa saya mendahulukan kata religius nasionalis? Boleh langsung raise hand ya. Tadi lagi kok suaranya nggak apa ya? Alhamdulillah. Tadi ini boleh kan ada yang kenapa ya saya ngambil kata-katanya religius nasionalis gitu. Biasanya kan yang familiar istilah kita yang sering kita dengar nasionalis religius gitu ya. Sudah terlihat layarnya, share screen sudah terlihat. Ini boleh dengan suara atau cukup dengan chat Mbak Dewi? Boleh, tapi bisa nggak nih karena yang setting dari laptop Prof. Reni. Iya. Oke. Iya, nanti saja deh kalau gitu ya pertanyaannya di kuis ya. Iya. Nah, ini tema saya pada hari ini mendidik anak religius nasionalis. Next, Mbak Dewi, mohon maaf. Iya. Bentar ya. Nah, ini udah tadi ya Mbak Dewi, kita langsung ke slide berikutnya. Iya. Mengapa kita ingin mendidik anak yang religius nasionalis? Yang pertama alasannya adalah karena kita ingin bersama selamanya. Bersama dengan siapa? Bersama dengan anak kita, bersama dengan anak cucu kita, ya, bersama dengan murid-murid kita, ya, bersama dengan mahasiswa kita yang dulu kita ajar, ya, yang pernah kita ajarkan. Bersama di mana? Tentunya bersama di tempat yang kekal abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tur ayat 21, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyat.
Suaranya hilang ya. Di mute Mbak itu Mbak. Mute-nya. Oh, termute ya. Hen, Masih di mute tuh Mbak. Mbak Heni. Udah, Iya, udah. bisa Bu Heni. iya. Ya. Saya ulang ya. Tadi yang di awal kedengeran nggak Mbak Dewi? Yang di awal Kedengeran. terdengar. Oh iya, berarti termute. Insya Allah, iya. Silakan. Ini judul paparan saya pada sore hari ini adalah membentuk generasi religius nasionalis. Mengapa kita ingin membentuk generasi religius nasionalis? Ya, karena kita ingin bersama dengan mereka. Mereka siapa? Anak cucu kita, mahasiswa kita, murid kita, teman-teman kita, ya yang seiman. Dan kita ingin bersama mereka di mana? Di surganya Allah. Sebagaimana Allah firmankan di surat At-Tur ayat 21 ini. Ya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kata Allah, alhaqna bihim zurriyatahum. Kami hubungkan mereka, kami sambungkan lagi, kami pertemukan lagi mereka dengan siapa? Dengan anak cucu mereka, ya di mana? Di surganya Allah. Ya. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka, ya. Kullu amrin bima kasabarohin, tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Masya Allah. Saya tuh ngebayangin ya, ketika membaca ayat ini, indah banget ya, ketika nanti Allah izinkan, Allah rahmati kita untuk masuki surganya, lalu kita bertemu kembali dengan orang-orang yang kita cintai di dunia aja. Ya. Ngumpul bersama dengan anak cucu, ya, ponakan dan lain-lain, itu indah sekali. Salah satu hikmah pandemi ini, ya seperti beberapa kajian lalu juga dengan Pak Karim ya, hikmah pandemi ini adalah salah satunya kita bisa kumpul ya bersama di rumah. Sering sekali waktu untuk berkumpul tuh lebih banyak. Bahkan subhanallah, kalau enggak pandemi, mengumpulkan pengajian seperti ini tentu bukan hal yang mudah ya, mengumpulkan orang-orang sibuk seperti Bapak Ibu semua yang memang punya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Nah, ini salah satu hikmahnya. Di dunia aja gitu, ngumpul bersama tuh enak banget. Apalagi sore-sore gini ya, hujan ditemani minuman yang hangat, ada cemilan ya. Sponsor dari Ponari ya, itu enak banget gitu ya, apalagi di surga. Amin. Masya Allah. Dan untungnya lagi, kenapa saya, Prof. Reni, mengapa saya pede nih disuruh Prof. Reni untuk bicara di sini? Ya, bukan karena saya, aduh Masya Allah, kalau adu ilmu gitu loh, sama ibu bapak peserta sekalian, aduh saya nggak ada seujung kukunya lah. Tapi saya ingin gitu loh, saya ingin punya jejak, punya rekam jejak. Ketika nanti misalnya Mbak Dewi udah duluan masuk surga, amin. Mbak Dewi nggak ngelihat saya, lalu Mbak Dewi bilang ke Allah, ya Allah, mana Heni gitu ya. Kenapa engkau cari Heni? Kata Allah. Karena Heni dulu pernah memberikan tausiah di acara kajian kami. Itu jadi saksi loh. Nggak ada yang sia-sia di mata Allah. Seperti tadi surat Yasin ayat 64 yang dibaca, yang sudah dipimpin oleh Mas Arif tadi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ya, pada hari ini kami tutup, kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Ya. Dan tangan mereka. Ya, Yasin, ya surat Yasin ayat 64. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ya. Ayat 65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, ya, tangan mereka bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, ya. Jadi semua anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat atas perbuatan baik sekecil apapun yang pernah kita lakukan. Ya, jadi
Itu Prof. Reni dan Bapak Ibu dosen semua, alasan saya kok mau sih disuruh Prof. Reni untuk bicara di depan. Makasih, Karena Han. saya ingin punya So. sedikit rekam jejak gitu loh ya. Nah, jadi nanti Mbak Dewi ya, saya pesan ya Mbak Dewi, Iya. harus masuk surga duluan. Jangan nyuruh dulu. Jangan dulu. Nanti di hari kiamat nanti maksudnya. Amin. Gantian ya nyari. Dosen yang lainnya semua. Mohon Mbak Dewi, slide Ganti selanjutnya. ya. Kenapa kita ingin mendidik generasi religius? Tadi pertama karena kita ingin bersama selamanya. Kalau kata lagunya tuh kemesraan ini. Yang kedua karena kita ingin hidup kita berkah. Ya, mengapa kita ingin melahirkan generasi yang religius nasionalis? Karena kita ingin keberkahan dalam hidup, ya. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kata Allah. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, kata Allah. Kami bukakan, ya. Pasti kami akan bukakan, la fatahna. Bisa bukakan artinya bisa limpahkan, ya. Jadi dibuka selebar-lebarnya. Apa itu? Barokah, ya, keberkahan minas sama'i wal ardh. Kita hidupnya berkah, Allah turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Itu loh, itu janji Allah, jaminan Allah. Buat siapa? Buat orang yang beriman dan bertakwa. Kalau cuma beriman aja, nggak bertakwa, itu bukan seorang muslim sejati. Ya. Seorang muslim sejati adalah yang hidupnya iman, dia beriman, lalu dia aplikasikan keimanannya itu dalam bentuk ketakwaan, dalam bentuk amal soleh. Karenanya nggak mungkin seorang mukmin, ya, yang beriman dan takwa dia tidak punya kontribusi. Ya, karena dalam Islam itu selalu bergandengan antara iman dan amal soleh. Karena itulah nanti yang akan ditimbang, ya, amal soleh kita itu akan ditimbang oleh Allah. Jadi keberkahan itu Allah jamin, ya, dari langit dan dari bumi buat orang yang beriman dan bertakwa. Kita merasakan, ya, mudah-mudahan sampai sekarang, ya. Dulu Indonesia ini punya gelar salah satunya gini, Gemah Ripah Loh Jinawi, gitu ya. Toto tentrem kerto raharjo, gitu kalau bahasa Jawanya. Atau kalau kata lagunya Kus Plus itu tongkat ditanam jadi tanaman, gitu ya. Subur banget gitu loh negara Indonesia. Belum lagi penduduknya yang ramah tamah, ya, penduduknya yang budaya gotong royong gitu. Nah, kita tuh kangen gitu loh, suasana-suasana seperti itu. Yang sekarang memang mau tidak mau kita akui itu sepertinya sudah banyak tercerabut gitu loh. Kearifan lokal yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Kalau kita baca sekarang berita-berita, kita cukup miris, ya. Kita mengalami bukan hanya sekarang resesi ekonomi gitu, tapi krisis akhlak, ya, krisis keimanan, ya, Masya Allah. Sehingga ya kita harus akui banyak cobaan-cobaan yang datang akhir-akhir ini ke negeri kita khususnya. Mungkin saja itu salah satu bentuk teguran Allah karena sudah banyak orang yang terkikis imannya, apalagi amal solehnya. Gitu. Nah, semangat mengapa saya memberikan juga tadi, ya, materi pada hari ini, ya, karena ingin berkah. Berkah itu, ya, Masya Allah, ya. Kalau yang namanya berkah itu tuh nggak bisa dihitung gitu, nggak bisa dihitung dengan matematis. Jadi itu karunia Allah yang sungguh luar biasa, gitu ya. Nah, kalau kita punya anak, ya, baik anak biologis maupun anak ideologis, ya, yang beriman dan bertakwa, mereka tersebar di seluruh penjuru negeri,
ya. Maka walau anna ahlal qura amanu wattaqaullah fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Karenanya dalam kesempatan ini juga saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada guru besar kita Prof. Reni yang sudah istiqomah ya mengadakan pertemuan kajian pada hari ini. Ini sudah pertemuan yang ke-25. Berapapun orangnya, Prof. Reni terus maju gitu karena Allah nggak lihat banyak sedikitnya ya. Allah lihat kesungguhan kita, ihsan ya, kalau istilahnya itu ihsan kita ketika beramal soleh ya, profesionalisme kita ketika kita beramal soleh gitu ya. Masya Allah. Nah ini ya, yang kedua karena kita ingin hidup kita berkah. Yang pertama tadi karena kita ingin berkumpul bersama di surga. Next Mbak Dewi. Nah, ini karena kita ingin melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Pemimpin yang seperti apa ya? Ini seperti doanya Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 74. Wallazina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, qurrata a'yun ya, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam ya, pemimpin ya bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu bapak ya, seperti kita ketahui bersama ya, ketika kita memiliki pemimpin yang bertakwa, dia mengajak orang yang dipimpinnya kepada ketakwaan, maka keberkahan ya akan didapatkan. Saya pernah baca sebuah hadis, nanti mungkin kalau yang punya, yang tahu referensinya, tapi saya ingat seperti ini, ada seorang pencerah mengatakan, ada hadis bunyinya, ketika suatu negeri itu memiliki pemimpin yang bertakwa, ya, yang baik, yang bertakwa, maka binatang-binatang buas pun takut loh kepada untuk memunculkan diri di negeri tersebut. Saya pernah dengar hadisnya seperti itu. Ya artinya karena hormat ya. Jadi binatang-binatang pun hormat, takut kepada orang yang takut kepada Allah. Gitu, ya. Nah, atau kalau kita lihat juga ketika masa nanti bisa di searching ya, ketika kepemimpinan Gubernur Umar bin Abdul Aziz. Dengan ketakwaannya, dengan keimanan dan ketakwaannya, 2 tahun beliau memimpin, maka rakyatnya makmur gitu loh, sejahtera. Bukan berarti dikatakan ya, ketika saya pernah ikut kajian ayat tentang kisah ini, bukan berarti rakyatnya itu kaya atau berlebihan, tapi di karakter berbagi, ya, karakter berkorban untuk sesama itu tumbuh gitu loh, dilandasi oleh keimanan dan ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya nggak ada kemiskinan, tidak ada. Kenapa tidak ada kemiskinan? Karena yang punya sifat, punya karakter berbagi. Tuh, ya. Nah itu kita rindu ya, pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada kebaikan. Nah, ini ingin kita lahirkan dari generasi-generasi yang akan datang. Ya. Karenanya saya nggak ngebayangin ya, Mbak Dewi dan teman-teman semua, pahala guru-guru kita ya, dosen-dosen kita ketika mereka mengajarkan kepada kita ilmu-ilmunya, ya, sehingga nanti kita nurunin lagi kepada murid kita, anak cucu kita, gitu ya. Saya merasakan sekali, nggak bisa saya ceritakan di sini manfaat ketika saya kuliah di KTTI, khususnya di jurusan kajian Islam dan psikologi, gitu ya. Masya Allah.
nggak bisa habis deh ceritanya. Nah itu ya, karena yang ketiga, karena kita ingin melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan, ya, pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Next Mbak Dewi. Nah, kita ingin melahirkan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad era sekarang gitu. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad? Dua nabi ini yang disebut Allah dalam Al-Quran untuk dijadikan contoh. Nabi Muhammad ada di surat 33, surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya, dan seterusnya. Sesungguhnya telah ada pada diri Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, ya, contoh yang baik. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, ya. Untuk orang, ya, yang mengharapkan rahmat dari Allah dan yang meyakini adanya hari akhir gitu. Itu contohlah Nabi Muhammad, ya. Ibu Bapak, sudah bukan rahasia umum lagi kalau kita baca sejarah, baca sirah, Nabi Muhammad adalah manusia yang punya cerdas spiritual dan cerdas sosial. Ya. Coba baca buku-buku ya referensi, tidak ada yang menyaksikan ya bagaimana kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial dari Nabi Muhammad. Gitu. Bagaimana akhlaknya kepada sesama, Masya Allah ya. Artinya gini loh, ini menunjukkan kepada kita bisa simpulkan sebetulnya semakin religius seseorang harusnya, maka akhlaknya, perilakunya juga harusnya semakin baik. Gitu. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan dalam hal menjaga perasaan pun, ya, Nabi Muhammad itu sangat-sangat menjaga perasaan para sahabat, ya, teman dan lain-lain. Ya. Banyak tuh kisah-kisahnya. Kalau khawatir waktunya nggak cukup ya. Nah, Nabi Ibrahim juga Allah sebutkan untuk kita jadikan contoh di surat Al-Mumtahanah. Ya. Saya lagi hilang nih ayatnya. Intinya di situ kita disuruh juga untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan. Karenanya di dalam surat dua nabi ini di dalam sholat ya, dua nabi ini yang kita baca di at-tahiyat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim gitu ya, dan selanjutnya. Nah, ini ya di surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ya, tentunya mereka dijadikan teladan karena kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosialnya, gitu ya. Nah, kita ingin melahirkan anak-anak generasi-generasi yang punya keimanan ya dan ketakwaan sekelas gitu ya, sekelas Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ya. Atau yang sejalan dengan semangat Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Itu yang keempat alasannya. Next Mbak Dewi. Area. Iya Mbak. Nah tadi kan di generasi yang pemimpin ya, pemimpin yang sukses ya. Yang sukses yang sejati itu yang Allah sebutkan di surah Al-Asy ayat 20, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah, penghuni surga ya. Penghuni-penghuni jannah, penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Jadi faizun ya, kemenangan, kesuksesan itu ya. Kesuksesan sejati itu akan kita lihat nanti ya. Di hari akhir. Siapa yang masuk surga, itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Itulah orang yang sukses. Ya. Jadi, ketika kita punya anak, misalnya punya cucu, mungkin kuliahnya tidak setinggi kita.
ya. Atau mungkin dari sisi materi tidak sama dengan anak-anak teman kita misalnya. Tapi ketika mereka beriman dan bertakwa, ya, mereka hablum minallahnya, cerdas spiritualnya bagus, dan hablum minannas, cerdas sosialnya bagus, insya Allah mereka husnul khotimah, dan itulah sukses yang sebenarnya. Anak-anak seperti itulah yang bisa menarik kita ke surga. Ya, anak-anak itulah yang menjadi saksi, ya, bahwa dulu kita di dunia telah mendidik mereka dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, next. Nah, alasan selanjutnya kenapa kita ingin melahirkan generasi religius nasionalis, karena hakikatnya pada dasarnya kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apapun yang Allah karuniakan kepada kita. Apalagi karunia anak, kayak gitu ya. Karena anak adalah amanah, ya. Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, anak adalah amanah Tuhan kepada orang tuanya. Hatinya masih bersih dari segala macam corak dan warna. Ia siap dibentuk untuk dijadikan apa saja, tergantung keinginan pembentuknya, gitu ya. Jika dibiasakan dan dibina untuk menjadi baik, maka ia akan baik. Kedua orang tua, guru, dan pendidiknya pun akan menuai kebaikan. Ya, Masya Allah. Sebaliknya, bila dibiasakan terhadap keburukan dan diabaikan pembinaannya laksana binatang ternak, ya, nggak diajarin akhlak, ya, maka buruklah jadinya dan ia pun akan merugi. Orang tua dan para pendidiknya pun akan turut menanggung dosanya. Gitu. Jadi tadi di awal mengapa kami semangat ya mendirikan sekolah ya, walaupun kecil-kecil, walaupun tidak seberapa ya. Mudah-mudahan dari lembaga-lembaga pendidikan inilah akan lahir ya anak-anak yang religius nasionalis ya, atau seperti hadis yang berikutnya Mbak Dewi, ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, gitu ya. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah ya. Fa'abawahu aw yuhawidanihi, orang tuanya lah yang membentuk dia menjadi seperti Yahudi, au majisanihi, seperti Majusi, au yunasironihi, atau seperti Nasrani, gitu ya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dan memang pertanggungjawaban yang pertama adalah orang tua kita, orang tua mereka. Guru pun ketika kita diamanahkan sebagai guru, maka ketika kita tidak memperhatikan pendidikan spiritual dan sosialnya, padahal kita punya, sebagai guru, kita tuh punya kekuasaan loh untuk mendidik, membentuk anak didik kita menjadi seperti, kan istilahnya gini, guru, dosen, itu kata-katanya itu didengar gitu loh. Misalnya ketika Prof. Randy aja nyuruh kita, besok hadir ya kajian gitu misalnya, maka kita akan dengan semangat gitu. Artinya sangat punya pengaruh. Ya, next Mbak Dewi. Nah ini ya saya ilustrasikan seperti kopi dan air bening. Ya, biasanya saya praktekin ya pertemuan lain ya. Kalau ini misalnya air bening, terus ada gelas yang isinya tuh kopi. Air kopi. Nah, biar air yang di dalam kopi itu bening, apa yang harus kita lakukan dengan gelas yang berisi air bening ini? Iya ya, di mute ya semuanya ya. Mbak Dewi dia mewakili. Apa yang harus kita lakukan Mbak Dewi? Mau bikin kopi ya? Ya, ini udah ada kopi nih, udah ada air kopi, secangkir kopi. Biar air kopi ini bening, ya. Ditambahin air putihnya ya, tambahin air beningnya ya. Bisa jadi dalam satu kali tuangan sudah bening belum secangkir kopi tadi? Belum. Sepertinya belum ya. Belum ya, belum.
terus sampai banyak ya, sampai akhirnya beberapa kali saya praktek nih pasti ya ketika dituangkan air bening terus ya, maka kopi yang tadinya berwarna keruh itu menjadi bersih lagi. Nah, apa filosofinya? Filosofinya, Ibu Bapak ya, rekan-rekan yang saya hormati, yang saya banggakan, ketika kita ingin anak kita menjadi baik, maka yang harus kita lakukan apa? Ketika kita ingin anak kita tetap pada fitrahnya, tetap bersih ya, tetap baik, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah apa? Menuangkan mereka, mengisi mereka dengan air yang bening. Air yang bening itu apa? Air yang bening itu adalah iman dan hati kita sebagai orang tuanya, ya, sebagai gurunya, ya, kalau di kampus, kalau di sekolah. Karenanya, kalau mau ingin anak kita baik, yang harus baik duluan siapa? Kita orang tuanya, ya. Kalau mau ingin kita gurunya, kalau ingin anak kita rajin ibadah, maka yang harus rajin ibadah duluan siapa? Kita orang tuanya. Ketika kita ingin anak kita senang berbagi, misalnya ya, maka yang harus rajin atau mencontohkan berbagi duluan itu siapa? Kita orang tuanya. Ya. Karena kalau di psikologi ya, Prof. Reni itu kan ada istilah modeling gitu ya. Anak itu perlu role model untuk melakukan suatu kebaikan. Seperti itu. Nah, begitu juga ketika kita ingin membentuk generasi yang religius, nasionalis. Next, Mbak Dewi. Waktu saya presentasi masih berapa menit lagi, Mbak Dewi? Ini sudah jam 4:30. Udah lewat ya? Sampai 5:45 kan? Ya. Oh iya, baik Prof. Ya. Ini juga saya pernah mengambil salah satu referensi penelitian peran orang tua dalam pembentukan sikap etis atau susila. Ya. Memang sudah lama sekali penelitiannya, bahwa kalau kita lihat grafik di layar, siapa yang paling berpengaruh dalam pembentukan sikap etis dan susila atau susila kepada anak? Orang tua. Berdasarkan penelitian ini. Ya. Tentunya jelas sekali ya, orang tua menurut penelitian ini. Sejalan dengan hadis tadi ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu, orang tuanya lah ya, yang membentuk anak menjadi seperti apa. Jadi ya memang mau nggak mau ketika kita ingin anak kita baik, mahasiswa kita baik, murid kita baik, kita dulu orang tuanya, gurunya yang baik gitu loh. Karenanya bekal. Saya ingat pesan beberapa orang soleh dalam sebuah buku ya, atau yang disampaikan langsung ketika kita ingin mengajar gitu ya. Maka modal kita yang pertama adalah bukan hanya referensi buku. Tapi modal kita pertama adalah membangun kedekatan dengan Allah. Karena kalau kita dekat sama Allah, maka apa yang kita sampaikan, nasihat kepada anak kita, kepada murid kita, itu akan masuk. Jadi dari hati, masuk juga ke hati. Ya, seperti itu. Apalagi orang tua yang kerjanya itu dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, katanya seperti itu. Karenanya seorang ibu, seorang ayah itu harus sebelum dia berjuang mendidik anaknya, dia harus membangun kedekatan dulu dengan Allah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mudassir ketika Allah ingin memerintahkan Nabi Muhammad untuk dakwah. Ya. Apa kata Allah di dalam surat Al-Mudassir? Ya ayyuhal mudassir, kata Allah, fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkit, fa'anzir. Ya. Berilah peringatan. Wa rabbaka fakabir. Ya. Dan Tuhanmu besarkanlah. Ya. Bangun kedekatan dengan Tuhanmu. Ya. Sembah Tuhanmu. Ya.
Warobaka fakabir wasiyabaka fatohir. Ya. Pakaianmu bersihkanlah. Nah, salah satu makna tersirat dalam wasiyabaka fatohir, pakaianmu sucikanlah, adalah mensucikan hati kita, ya. Membersihkan diri kita dari sifat-sifat karakter-karakter yang tidak baik, ya. Ketika kita ingin menyampaikan, mengajarkan anak kita, murid kita, berat dong ya kalau jadi guru itu, jadi dosen itu berat. Tapi pahalanya juga luar biasa, Masya Allah. Dalam sebuah hadis itu dikatakan, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, bah ikan yang ada di lautan dan semut-semut yang ada di lubang, itu mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Masya Allah ya. Ya, besar banget ya Mbak Dewi ya, pahala dosen-dosen kita, pahala guru-guru kita, apalagi kalau yang ngajarnya SKS-nya banyak ya. Waduh, Masya Allah, iri kita ya. Masya Allah. Next Mbak. Nah, karena beratnya medan pendidikan ya, mendidik anak-anak religius nasionalis itu, apalagi di masa sekarang ya, di era generasi milenial, generasi Z gitu ya. Karenanya kita butuh kerjasama dari berbagai pihak ya, butuh orang-orang hebat ya, butuh wonder parents, wonder school ya, wonder teachers ya, untuk melahirkan wonder kids ini gitu ya, untuk melahirkan yang tadi istilah saya generasi yang religius nasionalis. Lanjut, Mbak. Nah, ini ya kenapa saat tadi saya katakan singkatnya gitulah, generasi religius itu adalah generasi yang soleh gitu ya, generasi yang segala aktivitasnya, baik aktivitas ekonomi, sosial, politik, atau aktivitas apapun ya yang dilakukan adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Ya, itu secara sederhana kita persingkat makna religius ya, yang dimensinya terdiri akidah, ibadah, dan akhlak. Ya. Jadi Masya Allah, generasi yang religius itu yang kalau kita suka dengar insan kamil gitu ya, cerdas, berbudi, ya, cerdas, berbudi, dan soleh gitu ya. Tadi punya kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial. Masya Allah ya, berkah banget kalau kita bisa melahirkan generasi yang religius ini ya, dan religius nasionalis. Nah, lanjut Mbak. Ya, ini religius nasionalis. Ya. Seperti apa sih religius yang nasionalis? Kalau mengutip ya perkataan Syekh Yusuf Qaradawi, ya, manusia-manusia beriman dan bertakwa bukan hanya dalam tataran konsep, gitu, namun juga dalam tataran praktek di lapangan. Artinya kesolehannya, keimanannya itu terejawantah, gitu ya, berimplikasi pada perilakunya sehari-hari. Gimana dia bisa nggak punya kontribusi nggak untuk lingkungannya, untuk masyarakatnya? Dalam kondisi Indonesia resesi seperti ini, pandemi seperti ini, apa sumbangsi yang bisa dia berikan untuk negara dan bangsanya? Ya. Dan orang-orang yang religius, orang-orang yang punya keimanan dan ketakwaan yang benar, pasti dia punya tanggung jawab ya, untuk berkontribusi terhadap lingkungan sekitarnya, baik lingkungan mikro maupun lingkungan makro. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kita tuh nggak butuh hanya soleh, ya dikatakan orang yang soleh, tapi orang yang muslih. Ya. Muslih itu orang yang punya kontribusi untuk memberikan kebaikan kepada lingkungan sekitarnya. Yang dalam surat Al-Anbiya ayat 107 ya dikatakan generasi yang membawa rahmatan lil alamin. Karena itulah tujuan diutusnya Nabi Muhammad ke dunia.
gitu ya. Jadi makanya saya selalu mengatakan dalam seminar-seminar atau kajian-kajian seperti ini, nggak mungkin orang yang soleh, ya, orang yang iman dan bertakwa kepada Allah, ya, nggak mungkin dia itu menyakiti orang lain. Itu prinsip banget. Gitu. Makanya di surat 50 ayat 89 surat Qaf ya, mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada satu perkataan pun yang kamu ucapkan melainkan ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Jadi jangankan gitu ya melakukan perbuatan destruktif yang menghancurkan, yang menyakiti orang, mengeluarkan perkataan yang jelek saja ya buat orang yang religius ya, dia akan sangat berhati-hati ya. Nah, jadi pasti kalau orang religius, ini statement saya ya, pasti kalau orang religius dia akan nasionalis ya. Dia akan membela kebenaran, dia akan membela kepentingan bangsa dan negaranya. Dia akan menolong ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nah, karenanya menurut Syekh Yusuf Qaradawi, pendidikan agama yang dimaksud beliau adalah pendidikan agama yang diberikan secara utuh dalam memahami pengetahuan agama. Ya, dan melalui proses belajar yang tidak yang tidak dengan doktrin gitu, yang tidak indoktriner gitu. Jadi pendidikan agama yang hakiki gitu ya, yang sebenarnya adalah pendidikan agama yang diberikan, kalau istilah saya di slide selanjutnya Mbak Dewi, yang diberikan secara holistik gitu, bukan hanya dalam tataran teori. Next Mbak Dewi. Ya. Nah, dia ini tadi sudah lanjut. Nah, karenanya hubungan antara religius nasionalis terlihat ketika pendidikan agama yang diberikan memberi pengaruh pada tumbuh dan terbangunnya karakter kebangsaan. Ya, yang tadi salah satunya saya katakan semangat untuk membela yang benar, semangat berbagi, ya. Semangat menjalin persatuan. Karena itu Allah ajarkan dalam surat 49 ya, surat Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu, kata Allah. Aku ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, li ta'arafu ya. Adalah untuk saling mengenal. Next Mbak Dewi, tadi saya mau ngomong pendidikan agama yang holistik ya. Lanjut, ini tadi sudah sedikit saya sampaikan. Nih. Lanjut Mbak Dewi. Kayaknya ada pendidikan yang agama yang holistik. Iya. Yang ini? Iya boleh ini deh. Nah ini saya ikuti juga salah satu pernyataan dari Prof. Arma ya, yang waktu itu pernah ikut kajian juga, bahwa pendidikan Islam pada dasarnya ditujukan bagi pengembangan fitrah manusia, yaitu potensi yang mencakup fitrah keagamaan, daya pikir, ya, susila dan selanjutnya. Ini salah satu karenanya pendidikan agama yang holistik itu bukan hanya dalam tataran kognitif gitu loh. Nah, karenanya di dunia pendidikan Islam, kita juga sudah harus mulai memikirkan bagaimana mengajarkan pendidikan agama, memberikan pendidikan agama yang bukan hanya sekedar harus dihafal gitu. Tapi bagaimana nilai-nilai agama yang ada dalam Al-Qur'an itu terinternalisasi gitu loh. Dalam kehidupan kita. Yang kalau saya istilahkan, mengutip pernyataan para pakar ya, bukan hanya tekstual gitu lah kita mengajarkan pendidikan agama, tapi kontekstual gitu, dikontekstualkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Qur'an ini ya
isi ajaran Quran akan dapat kita rasakan manfaatnya kalau kita kontekstualkan. Karena Al-Quran ini bukan cerita, bukan hanya kisah zaman dulu, ya udah itu untuk berlaku zaman dulu gitu loh. Tapi ketika dikontekstualkan, ini loh prakteknya sekarang. Gitu ya. Lanjut, Mbak. Nah, ini tadi pendidikan agama yang holistik. Kalau di sekolah itu ada yang namanya written curriculum, ya, kurikulum yang dari Dinas Pendidikan. Nah, ketika kita ingin menambahkan pendidikan yang religius nasionalis, maka apa yang kita tidak mengubah kurikulum yang dari katakanlah kalau di Indonesia yang dari Kementerian Pendidikan gitu ya. Tapi bagaimana kurikulum itu kita integrasikan dengan nilai-nilai Islam, ya, seperti misalnya, lanjut ya Mbak Dewi, maaf. Iya. Ketika kurikulum diperkaya dengan pendekatan konteks kekinian, kemanfaatan dan kemaslahatan, ya. Misalnya, ketika mengajarkan perilaku kasih sayang, apa sih dalam Al-Quran yang berbicara tentang kasih sayang, ya, dan seterusnya, gitu. Ketika ada mata pelajaran misalnya peduli, berbagi. Mana sih dalam Al-Quran? Ya, apa sih balasannya bagi orang yang berbagi? Gitu ya. Nah, itu pembelajaran holistik di sekolah ya, dari sisi written curriculum. Ya. Lanjut. Nanti lengkapnya bisa japri ya, saya juga punya buku-bukunya. Nah, sikap suka menolong, itu ada loh di Al-Quran. Ya. Menghargai pendapat orang lain, bermusyawarah, itu ada loh di Al-Quran. Ya. Menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, itu ada loh dalam Al-Quran. Toleransi, itu ada loh dalam Al-Quran. Nah, dengan pendekatan ini, nilai-nilai Islam yang diajarkan bukan sekedar dalam tataran teori dan ritual, melainkan juga dikontekstualkan. Yang kedua itu tadi melalui written curriculum. Yang kedua Mbak Dewi next. Ya. Nah, holistik di sekolah itu melalui hidden curriculum. Apa sih hidden curriculum? Nah, kalau salah satunya contohnya misalnya ya membangun lingkungan dan budaya sekolah yang ya kalau kita sekolah Islam ingin mendidik generasi yang religius nasionalis, lingkungan sekolahnya tuh budayanya ya harus mencerminkan itu. Gitu. Dari semuanya ya, suasana kelasnya ya, interaksi antara guru dengan siswa, guru dengan guru. Dan memang dalam hidden curriculum ini dalam budaya membangun lingkungan dan budaya yang mendukung pembentukan generasi religius nasionalis, kunci pertamanya adalah pendidik, guru. Tadi ya belajar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad yang Allah bilang Allah firmankan dalam Al-Quran, mereka jadi contoh. Maka ketika ingin mendidik generasi yang religius nasionalis, generasi yang baik ya, yang harus baik duluan tadi kan saya bilang tadi di awal, orang tuanya kalau di rumah, kalau di sekolah ya gurunya. Karenanya kalau nggak mau muridnya ngerokok di sekolah, yang harus nggak ngerokok duluan siapa? Ini contoh ya misalnya. Ya gurunya gitu. Kalau mau anaknya baik, muridnya baik, yang harus baik duluan siapa? Ya gurunya. Karenanya nggak main-main profesi menjadi seorang guru. Karenanya juga pahala yang Allah berikan tadi sungguh luar biasa buat seorang guru. Ya, tadi yang hadis di awal saya katakan, penduduk langit dan bumi ini mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Alhamdulillah dari kecil, Prof, cita-cita saya guru nggak berubah. Mudah-mudahan Allah ridhoi ya. Lanjut next, Mbak Dewi. Nah, budaya sekolah ya, menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung ya menjadi qudwah hasanah. Lanjut Mbak Dewi. Seperti kan Ki Hajar Dewantara juga bilang ya, ingarso sung tulodo gitu ya. Menjadi teladan. Kalau saya usulkan Prof di lambang kita kan Tuturi Handayani ya. Yeah. Bagus juga kali ya kalau kita sekarang boleh nggak ya diganti dengan ingar sosung tulodo gitu. Karena kan anak itu kan
apa ya namanya tuh tadi ya, modeling tuh berperan banget dalam pendidikan seorang anak, menurut saya itu gitu. Dan tadi belajar, Allah bilang gak ada pada diri Nabi Ibrahim contoh teladan, telah ada pada diri Nabi Muhammad contoh teladan gitu ya. Jadi gitu. Dan ketika kita menseleksi guru, menseleksi dosen misalnya, itu bukan hanya linear keilmuannya saja gitu, tapi integritasnya gitu ya. Karena ini sangat mempengaruhi sekali dalam membentuk generasi yang religius nasionalis gitu ya. Sepertinya udah habis ya Mbak Dewi ya. Ada lagi nggak? Ada. Nah, integrasi dalam proses pembelajaran ya, yang ketiganya kalau pendidikan holistik di sekolah. Dalam proses pembelajaran pun guru tidak lupa menyelipkan Islamic value tadi ya, misalnya ketika belajar kasih sayang, apa sih dalam Islam contohnya gitu ya. Nah, jadi menurut saya 3 hal ini yang membuat mendidik generasi religius nasionalis itu secara holistik itu seperti itu. Wallahu alam bisawab. Ada di slide terakhir ya Mbak Dewi. Ini cukup ya, bisa dibaca sendiri. Ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih guru-guruku. Dari saya, murid yang selalu menyayangi semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Speechless nih, kan? Insya Allah ya, Prof. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Dr. Heni Lestari Karim Santoso yang paparannya betul-betul luar biasa ya, jadi membuka pikiran dan perasaan kita, terutama sebagai pengajar ini, jadi bebannya juga menjadi berat bahwa kita tadi bagus juga tuh usulannya ingat sesung tulodo itu kenapa nggak yang di depan ya, justru malah yang tuturi handayaninya ya yang jadi ininya apa namanya jadi ikonnya ya, logonya ikon pendidikan ya, ikon pendidikan kita. Ya baik Bu Heni, jadi kita jelas kenapa kita harus mengedepankan religius dulu daripada nasionalis, karena kita membentuk individu yang mana kita sendiri bahwa kita ingin kita bersama selamanya dengan anak kita, dengan murid kita, karena kita ingin hidup kita berkah ya, karena kita ingin melahirkan pemimpin kita di masa depan ya, dan karena kita juga ingin dimintai pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Ya insya Allah ini makanya tadi Bu Heni memberikan tips bahwa dalam mengajar itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan dalam pengajaran-pengajaran kita nilai-nilai dari keislaman. Ya, jadi di sini kita tidak cukup hanya mendidik sebagai anak yang soleh, tapi juga yang muslih, generasi yang membawa rahmatan lil alamin. Bagaimana kita bisa mengkontekstualkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kemudian supaya terbentuklah insan kamil, individu yang cerdas, berbudi, dan soleh. Baik, para sejawat sekalian yang saya hormati, bahwa Bu Heni nanti akan memberikan 3 pertanyaan, dan kemudian silahkan ditulis secepat-cepatnya. Ini sebenarnya idenya dari Pak Karim Santoso nih. Jadi dikopas ini sama Bu Dewi, ya sama untuk semuanya narasumber, karena bagus juga ini Pak Karim. Akan memberikan 3 pertanyaan, dan kemudian nanti ada dari sponsor hadiahnya. Sebelumnya ada pertanyaan, silakan. Oh, di sini ada Prof. Armei juga yang tadi dikutip oleh Bu Heni. Itu Prof. Armei. Prof. Armei itu Prof pembimbing disertasi. Oh, Masya Allah. Jadi dua-duanya ada Prof. Armei. Oh, ya. Oh, beruntung sekali. Dosen kesayangan saya itu. Yang uji saya juga, Prof, waktu promosi sidang. Oh, Masya Allah. Ya Prof. Allah. Iya. Prof. Sehat ya, Prof. Saling dari jauh. Ya. Prof. Armei itu kakak saya. Ya Allah. Kakak pramuka. Iya. Di sini ada sejawat saya, Prof. Eli, Prof. Fitri, Prof. Suprapti, guru saya, dan Prof. Esa.
Baik, dan senior-senior saya sini ada Bu Nani, Bu Truli, Sutrisno. Terima kasih sudah datang. Pak Yusuf juga udah datang. Pak Yusuf. Konsep. Kami Baik, ini silakan. muridnya Prof. Reni dan murid-muridnya Prof. Armai. Masya Allah. Kami istri yang luar biasa. Kuliah terus sampai sama-sama dokter. Prof, pengen dengar masukan dari Prof yang lain dong, Prof. Oh iya. Materi tadi. Silakan Prof Edsel, silakan, atau Prof Armai dulu nih, pembimbingnya. Silakan Prof Armai. Bukan nanya ya, masukan. Baik, Kak Reni, terima kasih. Ya, kalau Dr. Heni kan sudah lulus, berarti yang dipaparkannya itu udah bagus. Masalah. Lulus. Tapi kalau memang kaitannya dengan judul tadi mendidik anak religius dan nasionalis, ya tadi Dr. Heni menjelaskan diawali dari guru ya atau dosen kalau di tingkat mahasiswa. Jadi guru selalu mendekatkan diri ya. Saya juga pernah dalam kajian ini diminta oleh Kak Arini judulnya mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang guru, tentu tidak bisa lepas dari ya sebagai warga negara Indonesia sudah ada undang-undang guru dan dosen. Itu ada 5 syarat: kualifikasi akademik, kemudian kompetensi, terus punya sertifikasi, terus sehat jasmani dan rohani. Nah, yang kelima adalah memahami tujuan pendidikan nasional. Sebenarnya tujuan pendidikan nasional itu sudah religius dan nasionalis. Betul, Prof. Isinya adalah menjadikan anak menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian cerdas, terampil, cinta tanah air, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Sudah menyatu itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita ingin mencapai tujuan itu, materi apa yang harus diberikan kepada anak, kurikulumnya apa, harus terintegrasi, harus holistik. Tadi Dr. Heni sudah jelaskan. Ya, sehingga anak kita itu ujungnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita ingin menjadikan sesuai dengan doanya bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu, guru juga diharuskan setiap selesai mengajar itu agar selalu mendoakan anaknya. Nah, ini kadang-kadang yang lupa kita. Jadi kalau kita membiasakan mendoakan orang lain kepada kebaikan, kepada dekat kepada Tuhan, imbasnya kita juga akan menjadi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya melihat gak susah, ya, nah imbasnya ke kita itu. Ya. Ketemu rumah orang belum selesai misalnya, doakan, ya Allah, selesaikanlah rumah ini agar dia bisa menempatinya dengan aman, nyaman. Jadi seorang guru selalu begitu, ke muridnya juga begitu, apalagi di saat pandemi ini. Tadi saya juga baru selesai webinar, ya judulnya itu peran orang tua dalam dalam pembelajaran pandemi ini. Jadi banyak orang tua yang stres, ya, udahlah tekanan ekonomi, kemudian anaknya tidak mau belajar, bahkan ada yang membunuh anaknya. Nah, itu kan hal yang tidak kita harapkan itu. Ya. Jadi saya tadi bilang bagaimana supaya tidak hilang waras saya, Pak, katanya. Saya bilang waras itu ada dalam diri kita. Oleh karena itu kendalikan ketidakwarasnya. Contoh yang ketidakwarasan apa? Suka marah. Nah, kalau suka marah, marahnya tidak tertahan, pergi sebut istighfar, kemudian pergi berwudu, terus sholat. Nah, selesai itu persoalan, saya bilang kan. Jadi kepalanya jadi dingin itu, yang panas tadi jadi dingin karena berwudu dan sudah salat menyerahkan kepada Tuhan. Nah, ini guru juga harus seperti itu. Jadi kalau di kelas melihat anak tingkah lakunya memang tidak sesuai yang kita harapkan, cepat ya pergi berwudu, dah ibu pergi keluar bentar daripada memarahin, ya gitu. Nah, ini saya senang ya tadi saya dengar
Dr. Henny sudah menyampaikan banyak hal yang mudah-mudahan menjadi pegangan bagi kita guru dan dosen. Saya pikir itu, Kak Henny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusnya kami tidak lepas dari doa Prof. Armai tentunya ya. Bimbingannya luar biasa. Terima kasih Kak Prof. Armai. Suami istri buka sekolah suami istri. Iya. Itu bagus sekali sekolah. Kak Reni, udah pernah Kak Reni ke sana? Udah. Dekat rumah adik saya, bersebelahan. Bagus sekali sekolahnya. Iya. Iya, bisa. Multi inteligensi. Ya, terima kasih Prof. Armai. Silakan Prof. Etsal, silakan memberi masukan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarang-jarang yang sepasang merpati. Tak menaikkan janji. Dunia akhiratnya sama begitu ya. Amin ya Allah, Prof. Jarang-jarang sekali ya menggeluti kegiatan yang sama. Sesungguhnya anak itulah membela kita di akhir gitu ya. Amin. Saya pernah baca dalam salah satu buku, dalam kondisi saat ini 85% itu anak dipengaruhi oleh lingkungannya. Tadi Mbak Reni menggambarkan 50% dari keluarga ya. Anda bayangkan bagaimana kalau dua-dua kita sibuk, kita berangkat matahari belum nampak, kita pulang matahari sudah terbenam. Nah, bagaimana dengan kondisi anak-anak kita? Dengan siapa yang dia mengawal kegiatan sehari-hari? Nah, itulah bahaya yang ada di hadapan kita sekarang ini. Apalagi dengan kuliah daring ini, anak-anak dimodali dengan gadget ya. Apa yang dia tidak bisa download itu betul-betul ya, peranan kita sebagai orang tua luar biasa gitu ya. Kenapa kita tidak belajar saja dengan China dan komunis? Itu yang aneh-aneh langsung dia buang jauh-jauh. Kok di kita malah tidak begitu ya. Jadi inilah yang sangat kita perhatikan. Saya setiap jumpa dengan menteri yang baru membidangi Kemdiknas selalu saya katakan, tugas Anda tuh sangat sederhana saja. Kenapa kita nggak buat satu planning yang long range planning? Ya, minimal 25 tahun. Jangan setiap ganti menteri, ganti kebijakan gitu. Apalagi sekarang dengan kebijakan belajar merdeka, definisi pun belum sama dari yang mengucapkan pemikiran ini. Ya, karena bulan Februari saya mewakili Persatuan Guru Besar Indonesia jumpa dengan Mendiknas didampingi Profesor Nizam. Dia sendiri belum jelas tuh definisi belajar merdeka itu seperti apa begitu. Kan kasihan gitu ya. Nah inilah kita prihatin sesungguhnya ya. Nah, kita ditampilkan hari ini sepasang merpati yang luar biasa ini. Ya Allah. Nah, kita berharap tentu lahir merpati-merpati berikutnya yang betul-betul ya menginspirasi kita sebagai orang tua ya. Kalau Prof. Armai ini saya sering jumpa di ISMI, di pengajian di mana gitu ya. Dan saya spesialis menguji ahli di UIN Jakarta. Masya Allah. Penguji ahli di Islamic Economic gitu. Ya. Meskipun saya orang dari konven, tapi menikmati Islamic Economic. Nah ternyata pun dua pendapat yang berbeda. Antara Muhammadiyah bicara dan NU bicara masalah riba. Muhammadiyah mengeluarkan fatwa riba itu haram. Nah NU tidak jelas gitu, abu-abu. Ini kan juga anak-anak kita juga sulit ketika kita menjelaskan. Pertanyaan sederhana saja, Pak, apakah betul Bank Islam itu non riba? Nah, ketika anak-anak itu karena sekarang sekolah di fakultas, dia contohkan. Ketika teman papa saya kata beli rumah dengan perhitungan anuitet, bank konven. Bank Islam juga perhitungan sama-sama dengan anuitet gitu. Nah, di mana letaknya? Karena saya katakan, kalau yang konven itu harga mati, sekian harus bayar. Kalau Bank Islam dinegokan. Nah, negonya itu, nisbahnya
Apa itu nisbah? Nah, akhirnya dalam prakteknya baik konven maupun Islam, cicilan bulannya sama. Katanya mudarabah. Nah, ini pelajaran juga bagi kita. Sulit sekali sekarang kita meyakinkan anak-anak kita. Nah, ini sepasang merpati ini cobalah juga masuk ke ekonomi Islam. Itulah kehidupan kita sesungguhnya. Nah, apakah merpati yang berdua ini sekarang rekeningnya di Bank Islam? Iya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan selalu sehat. Banyak anak-anak kita yang dituntun untuk meraih hari esok yang penuh harap. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh ya, Bu Nova ini promotor saya nih. Dong, dengar nasihatnya juga. Terima kasih Profesor. Kalau Bu Nova ini banyak promotor untuk banyak ya Pak Arme juga ya. Bu Nova ini menerbitkan 15 buku saya nih. Oh. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Prof. Mungkin ada Prof Prapti mau tanya atau Prof Pak Yuli. Prof Yuli mau tanya. Pak Yusuf kali mau tanya ya Pak Yusuf. Kasih masukan aja Prof, Ya, kasih masukan, pengalaman Pak Yusuf. mereka, pengalaman ngajarnya. Direktur ini Pak Yusuf silakan. Masya Allah. Dari Kemdikbud. Masya Allah. Bukan direktur. Mangga. Assalamualaikum Bu Profesor. Waalaikumsalam. Di Kemdikbud itu ada pedoman gitu ya, pendidikan karakter yang berisi 5 nilai utama karakter, yaitu selain religius nasionalis, ada juga integritas, kemudian mandiri dan gotong royong. Jadi ada 5, religius, nasionalis, integritas, kemudian mandiri dan gotong royong. Nah, kalau ini digabung menjadi satu istilah, yang 5 ini apa yang tepat kira-kira namanya? Kalau secara keseluruhan kan pendidikan karakter gitu. Iya. Tapi kalau kita sebut yang 5 ini apa nilainya? Secara apa yang mencakup semuanya itu? Barangkali. Kalau perspektif Islam, Prof. Iya. Ya, kalau perspektif Islam tuh ada istilah yang namanya insan kamil gitu ya, atau kalau Indonesia manusia paripurna gitu kali ya, Prof ya. Itu mungkin ya. Saya Iya. bukan profesor, maaf. Gimana? Bagus Pak Yusuf pertanyaannya. Iya. Jadi yang tepat insan kamil ya jadinya ya. Kalau manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya. Oh iya, manusia Oh seutuhnya. iya. Manusia Itu yang paripurna. sering disebut dalam GBHN sejak dulu ya, Kak Arme ya. Iya, betul. Iya. Ya, terima Baik. kasih Ibu Ya. Dr. Reni dan Ya, Prof. Reni. Terima kasih ya Pak Yusuf udah berbagi. Silakan ada pertanyaan lagi, masih satu lagi sebelum pertanyaan dari Dr. Heni. Di sini ada generasi milenial nih, Safia. Silakan Safia. Safia mau tanya. Biasanya Oh, ada Bu Sidrotun Naim. Bu Naim, silakan Bu Naim. Nah, di Bu Sidrotun juga sama nih. Ini merpati yang lain yang berdua nih kemana-mana. Ini tamatan dari Amerika ini. Jadi ITB dari ITB sama-sama. Yang kemudian S2-nya di Amerika, S3 juga di Amerika, tamatan Harvard University. Silakan Bu Sidrotun. Nah, Prof ini mah ikut belajar Prof di sini wah ke Pak Karim dengan ke Bu Heni wah. Ini harus menjadi murid yang baik Prof. Sudah betul tadi semangatnya. Terima kasih kepada para guru. Masya Allah. Ternyata sekarang baru ngerasa, oh kalau dosen itu tegas, kalau begitu ya tujuannya. Maksudnya apa nih? Salah satu yang menempa saya itu adalah Prof Reni loh, Prof Arman. Maksudnya apa ini? Dewi ketawa-tawa juga ini. Saya juga kan mahasiswa Prof Reni. Ini presentasinya bagus. Itu Bu Heni, ketika Bu Heni sampaikan apa ya Engarso Sungtulodo itu kayaknya dulu ketika Kemdikbud membuat
semboyannya itu lebih ditekankan ke siswanya. Ya meskipun siswa pun harusnya juga bisa menjadi teladan, jadi bukan ke gurunya ya, bahwa para siswa itu harus apa ya, ya istilahnya di belakang itu mengikuti para guru. Kalau saya melihatnya begitu, Bu. Meskipun betul juga perspektif Bu Heni bahwa siswa pun harus punya kepeloporan, keteladanan ya untuk dirinya dan untuk teman-temannya. Logonya Tutwuri Handayani itu berarti memposisikan si guru ya sebagai yang di belakang yang mendorong ya. Padahal maksudnya idealnya si gurunya itu yang menjadi role model. Aku tahu Bu Heni gitu kan? Iya. Iya. Enggak, sepertinya itu untuk siswa, Prof. Jadi Kemdikbud itu logonya lebih apa ya? Istilahnya tuh semboyan untuk siswanya, Prof. Kalau kita di belakang itu ya didorong sama si enggak. Iya kan? Kalau Tutwuri Handayani itu artinya yang di belakang, ya artinya ikut mendorong atau mengambil teladan juga. Kurang tahu itu ya, Prof ya. Gimana Pak Yusuf yang dari Kemdikbud ini? Tutwuri Handayani. Berarti tema pekan depan, Prof, itu buat Prof Yusuf nih. Iya. Materi. Pas. Belum, masih mute Pak Yusuf. Pak Yusuf masih di mute yuk, masih nggak kedengar. Nah. Mohon maaf, saya tidak ahli di situ. Ini direktur kursus. Beda bagiannya. Iya, baik. Terima kasih Bu Sidroto jadi komentar itu ya. Baik, silakan ada yang mau tanya lagi. Kalau nggak ada, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada kajian kita sore hari ini kita bertambah lagi wawasan kita, dan ini terutama bagi kita ya baik sebagai orang tua ya, sebagai guru, untuk anak-anak kita ya, untuk lingkungan kita, ponakan kita dan semuanya, itu kita menjadi beban yang berat karena kita ada sebagai model bagi mereka, sehingga kita harus terus-menerus diingatkan untuk selalu berbuat baik. Baik, terima kasih kepada Dr. Heni Lestari Karim Santoso yang telah berbagi pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semua, khusus sebagai Bu Heni. Terima kasih wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dewi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof Reni. Ya. Alhamdulillah, sepasang merpati sudah tampil. Nabil nggak kelihatan nih, Bu Heni ya. Nabilnya nggak ikut tampil ya? Oh, Nabil. Lagi ada tugas, Mbak. Bikin video. Belajar dari. Saya ini lupa mengingatkan membuat 3 pertanyaan untuk kuis. Tapi karena Bu Heni biasa ikut, sudah disiapkan ya? Dari Bu Dewi juga boleh. Jangan, nanti saya ngetop. Jadi pertemuan kita kali ini sponsornya masih dari Menari Bread and Bakery yang sudah bersertifikat halal MUI. Silahkan Bu Heni. Ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, udah biasa nih, biasa menang Bu Heni. Sebutkan 3 hal yang harus ada dalam pendidikan yang holistik di sekolah. Dalam hal membentuk generasi religius nasionalis. 3 ya? Iya, dalam hal apa aja? 3 hal dalam holistic learning tadi ya? Iya. Ada yang bisa jawab, dalam bidang apa aja gitu. Oh, dalam bidang apa saja. Pertanyaan ini tidak untuk Prof Armai karena itu ahli. Dari buku beliau. Prof boleh jawab, Prof. Diketik, Prof. Silakan, Prof. Kak Dewi yang liatin chatnya ya, yang sudah jawab ya. Iya. Pemenang udah biasa nih. Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab langsung di ruang chatting. Diketik. 3 kebanyakan atau 1 aja nggak boleh, nawar saya. Oh, boleh deh, 1 aja. Diulang pertanyaan tadi. Sebutkan 3 unsur. 3 unsur yang ada dalam sekolah yang harus holistik gitu ya. Nih ada Bu Masni. Iya, Bu Marsni betul. Yang pertama itu written curriculum. Langsung menang nih. Iya, langsung menang. Yang kedua, ya berarti untuk pertanyaan kedua, Mbak Dewi. Ya, pertanyaan yang kedua apa? Yang itu harus holistik 3-3-nya.
Oh, jadi 3 pertanyaan. Satu Iya, tapi pertanyaan enggak, yang ini Bu Masni jawab satu aja boleh. Berarti Bu Mami boleh. menang. Yang Oh, kedua betul, apa betul. lagi untuk pertanyaan yang kedua? Ada tadi rajutan kurikulum udah dijawab oleh Bu Masni. Bu Masni sudah betul. Kalau Bu Guru, nah tuh biasa bisa. Oh, ada lagi yang jawab hidden kurikulum. Ini Nama namanya Galaxy aslinya Note. siapa nih? Galaxy Note 8, tolong diketik Betul tuh Mbak namanya. Dewi, nanti kirim alamatnya ke Mbak Dewi ya. Iya. Oke. Ada beberapa yang tidak menghubungi saya nih, sayang sekali jadi tidak terkirim. Satu lagi. Silahkan. Satu lagi. Galaxy ini Bapak atau Ibu ya? Kayaknya Pak Jun deh. Tuh kan, Pak Yunusar. Pak Yunus. Ini langganan juga, Bu. Ya, langganan pemenang. Oh iya, baru 2. Yang ketiganya dalam hal apa lagi ya? Yang harus secara simultan. Ya, nggak ada lagi ya Mbak Dewi? Kayaknya waktunya habis ya. Yang ketiga berarti pemenangnya 2 Mbak Dewi. Kita tunggu. Ini jawaban Ibu. Oh Ibu iya, Nurul. Nurul Mustafida, betul. Betul. Bukan integritas, integrasi dalam proses pembelajaran. Ya, betul proses pembelajarannya Mbak Dewi. Iya. Ya. Saya sampaikan nomor HP saya kepada pemenang yang mungkin belum pernah dihubungi. Jadi saya benar-benar minta informasi, alamat. Saya masukkan lagi nomor HP saya, silahkan nanti mau hubungi. Kemarin ada yang namanya Bu Astri, terakhir sudah nutup baru ngasih info. Jadi sampai sekarang saya belum dapat infonya, silahkan nanti menghubungi langsung. Berarti sudah selesai kuisnya? Sudah Mbak Dewi. Iya, foto dulu ya Mbak Dewi. Iya, tunggu disebutkan dulu. Berarti pemenangnya tadi ada Ibu Masni, Pak Yunuzar, dan Ibu Nurul ya. Terima kasih kuisnya. Sebelumnya kita foto dulu. Mas Arief biasanya bantu foto saya nih. Mas Arief masih ada nggak ya? Tukang fotonya dari Bandung, jauh sekali. Siap ya. Ini slide-nya ada 2. Slide pertama yang belum tampil silakan. Mas Arief bantu foto nih hari ini ya. Anita udah. Ya, siap. Oh, ada. Oh iya, Mbak Hanita. Halo. Yuk kita fotoin rame-rame. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya. Lanjut ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam sehat. Lupa cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker. Ya. M-nya tambah 1, Prof. Reni. Apa? Yang bernutrisi. Oh iya. Kirimin ya. Olahraga juga ya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Insya Allah. Terima kasih, Prof.